Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narti Harahap, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar. Pada sesi ini, saya akan menyampaikan tanggapan saya terkait diskusi 3 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kali ini, topik yang akan saya bahas mengenai pentingnya pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dalam diskusi 3 ini, ada 2 pertanyaan yang akan saya tanggapi. Yang pertama adalah, dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan siswa? Perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal. Adapun manfaat pendidikan formal diantaranya adalah: 1. Pendidikan formal memiliki struktur yang sistematis dengan kurikulum yang jelas. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 11, bahwa pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan Ahmadi dan Uhbiyati yang menjelaskan bahwa pendidikan formal diselenggarakan secara teratur dengan mengikuti syarat-syarat yang cukup ketat. Kemudian yang kedua adalah manfaat dari pendidikan formal meningkatkan keterampilan siswa secara bertahap, baik itu kognitif, fisikomotorik, dan afektif. Hal ini sejalan dengan Rosyada 2004, bahwa pendidikan bermuara pada capaian tujuan dan kompetensi yang dimiliki peserta didik. Adapun kompetensi yang dimaksud oleh Rosyada adalah kompetensi berupa kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Kemudian yang ketiga adalah sertifikasi akademik yang resmi dan diakui secara nasional. Artinya, setiap siswa yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pada jalur formal di setiap jenjangnya, misalnya pendidikan dasar, maka siswa tersebut akan diberi ijazah yang diakui secara nasional. Nah, berikutnya adalah tantangan dari pendidikan formal. Di samping memiliki manfaat, maka pendidikan formal juga memiliki tantangan, yaitu 1. Minimnya sarana dan prasarana. Hal ini masih kita temui di berbagai sekolah di Indonesia, bahwa sarana prasarana masih sangat minim, misalnya perpustakaan, laboratorium, jaringan internet yang tidak stabil atau bahkan tidak ada jaringan internet, dan mungkin ada juga yang tidak memiliki jaringan listrik. Kemudian yang kedua adalah tantangannya distribusi guru yang kurang merata dan rendahnya kompetensi guru. Dan yang berikutnya, yang ketiga, homogenitas kurikulum. Nah, ini juga menjadi tantangan bahwa kurikulum di Indonesia masih cenderung homogen. Walau setiap satuan pendidikan sebenarnya dapat mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikannya masing-masing. Namun masih terdapat banyak satuan pendidikan yang menggunakan homogenitas kurikulum. Kemudian yang berikutnya adalah terpencil secara geografis. Nah, sekolah-sekolah yang berada di Indonesia itu tersebar di berbagai daerah dan kebanyakan masih berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau, terutama yang daerah 3T, daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, ini adalah menjadi tantangan dalam pendidikan formal, khususnya di Indonesia. Selanjutnya,
Manfaat dan tantangan pendidikan informal. Adapun manfaat pendidikan informal adalah satu, fleksibilitas dalam metode pembelajaran. Dalam pendidikan informal, pembelajarannya lebih fleksibel dibandingkan pendidikan formal. Kemudian yang kedua, pendidikan informal pembelajarannya berbasis pengalaman dan kemandirian. Dan yang ketiga, mengembangkan karakter dan sosial. Kemudian yang keempat, pendidikan informal lebih mengembangkan aspek psikomotorik dan afektif. Selain memiliki manfaat, pendidikan informal juga memiliki tantangan. Di antaranya adalah pendidikan informal minim kesiapan orang tua sebagai pusat pendidikan. Padahal sebagaimana dalam buku pendidikan Ki Hajar Dewantara 1962 mengatakan bahwa keluarga adalah pusat pendidikan. Namun dalam pendidikan informal tantangannya adalah masih minim kesiapan orang tua dalam menyelenggarakan pendidikan informal. Kemudian yang kedua, kurangnya sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Rifai 2007, keluarga yang dimaksud adalah bukan keluarga inti yang terdiri oleh ayah, ibu, dan anak, tetapi keluarga adalah kumpulan dari masyarakat yang tergabung dan saling mengerti dan saling memperteguh kemuliaan anggota di dalamnya. Nah, keluarga di sini menurut Rifai berfungsi sebagai perlindungan, kasih sayang, ekonomi, sosial, agama, dan rekreasi. Kemudian yang ketiga tantangan dari pendidikan informal adalah minimnya standar evaluasi. Cara mengintegrasikan pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa, menurut pendapat saya adalah penguatan karakter melalui program pembiasaan di sekolah dan di luar sekolah. Hal ini sejalan dengan Martadi 2010 dalam Anggra ini bahwa pembentukan watak melalui sekolah dapat dilakukan melalui pembangunan budaya dengan menciptakan suasana sekolah yang mencerminkan karakter. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterlibatan orang tua di sekolah, ini dapat dilakukan dengan membentuk paguyuban kelas dan mengadakan parenting di sekolah. Nah, parenting ini bertujuan untuk mengedukasi orang tua untuk bagaimana mempersiapkan mereka dalam membimbing anak atau siswa di rumah melalui jalur informal. Sementara paguyuban kelas ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan mendorong kerjasama yang kuat, sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua. Dan ini sudah kami terapkan di sekolah kami bahwa adanya paguyuban setiap kelas dan adanya parenting minimal 1 kali dalam 1 semester. Yang berikutnya adalah menerapkan pembelajaran yang kontekstual. Nah, ini dapat dilakukan dalam mengintegrasikan pendidikan formal dan informal. Misalnya dalam pembelajaran IPAS, di mana pada materi hemat energi dihubungkan dengan literasi finansial. Jika siswa dapat berhemat penggunaan energi, maka besar tagihan ataupun pembayaran listrik itu bisa juga dihemat. Nah, hal ini dapat dihubungkan dengan pendidikan informal. Kemudian dalam bahasa Indonesia, dalam materi teks prosedur, guru dapat menyampaikan misalnya materi daur ulang sampah. Adapun manfaat daur ulang sampah ini selain dapat menuliskan teks prosedur cara mendaur ulang sampah, siswa juga dibekali dengan pemahaman dan keterampilan bagaimana peduli terhadap lingkungan, bagaimana menanggulangi sampah, dan bagaimana mengolah sampah itu sendiri.
Selanjutnya, bisa juga dalam membuat poster. Ini bisa masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia, bisa juga masuk dalam pelajaran seni. Nah, ini merupakan contoh yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengintegrasikan pendidikan formal dan informal. Khususnya saya telah melakukan ini di semester kemarin, membuat poster dengan tema kurangi sampah plastik atau selamatkan bumi kita. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan proyek berbasis masyarakat. Misalnya, siswa melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, misalnya pengrajin, petani, pengusaha, ataupun pengusaha UMKM, budayawan, dan lain-lain. Nah, ini juga sudah pernah kami lakukan bersama anak-anak, misalnya pengusaha bakso. Orang tua yang memiliki usaha bakso, anak-anak dapat belajar ke rumah temannya yang memiliki orang tua sebagai pengusaha. Nah, di sana anak-anak dapat belajar bagaimana cara membuat bakso. Sementara untuk budayawan, anak-anak bisa menanyakan budaya dan filosofi dari kebudayaan yang ada di daerah, apa saja keragaman budaya yang ada di daerah, dan seterusnya. Dan kemudian pembelajaran interaktif dan inovatif berbasis pengalaman. Nah, ini dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis eksperimen sederhana, bermain peran, studi kasus terkait lingkungan, studi kasus tentang fenomena sosial. Nah, ini sangat memungkinkan dilakukan untuk mengintegrasikan pendidikan formal ke dalam pendidikan informal. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua dalam diskusi sesi 3 ini adalah pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa tingkat pendidikan dasar. Namun, di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Nah, pendapat saya mengenai pertanyaan kedua ini adalah strategi guru mengatasi tantangan akses pendidikan formal adalah sebagai berikut. 1. Menerapkan pendidikan yang inklusif. Guru harus mampu menerapkan pendidikan yang inklusif. Sebagaimana dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, bahwa setiap peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Nah, di sini guru dituntut untuk dapat menerapkan pembelajaran dan asesmen berdiferensiasi. Hendaknya guru dapat melakukan asesmen awal, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan serta kemampuan atau tingkat kemampuan siswanya. Dengan begitu, siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya, guru dapat memfasilitasi pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa dengan gaya belajar yang beragam dan tingkat kemampuan yang berbeda. Kemudian guru juga dapat mengadakan kelas alternatif. Misalnya, memberikan bimbingan tambahan di luar jam belajar siswa, khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan. Misalnya pada pembelajaran di kelas masih ada siswa yang belum paham terkait materi yang dipelajari, maka guru dapat memberikan bimbingan ataupun kelas alternatif di luar jam pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan pendidikan berbasis komunitas. Misalnya, bekerja sama dengan perpustakaan daerah untuk meningkatkan literasi siswa, kemudian bekerja sama dengan organisasi sosial untuk membantu siswa yang kurang mampu, atau bekerja sama dengan penyelenggara program paket A, B, dan paket C. Hal ini diharapkan dapat membantu siswa ataupun
menjadi strategi mengatasi tantangan akses pendidikan formal. Selanjutnya adalah pendekatan pendidikan informal untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan siswa. Nah, ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah membangun kerjasama dengan orang tua siswa dalam melakukan pendampingan belajar kepada siswa dan menyediakan panduan dasar pembelajaran di rumah. Nah, ini pernah saya lakukan bahwa orang tua dapat memberikan pendampingan atau bimbingan belajar kepada siswa dan guru menyediakan panduannya. Terutama di saat corona kemarin ya. Nah, ini panduan pembelajaran biasanya diberikan kepada siswa untuk menjadi acuan bagaimana mengerjakan tugas dan menemani anaknya belajar di rumah. Karena memang keluarga sebagai pusat pendidikan. Ini sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pendidikan. Berikutnya adalah kolaborasi dengan lembaga sosial masyarakat atau yayasan pendidikan. Misalnya TPQ atau Taman Pendidikan Quran khusus untuk siswa yang beragama Islam. Nah, dengan menjalin kolaborasi dengan yayasan ini, siswa dapat meningkat kemampuan atau keterampilannya dalam membaca Al-Quran, meningkatkan karakternya, dan akhlak mulia tentunya. Kemudian, sekolah minggu bagi yang Kristiani tentunya. Selanjutnya adalah bekerja sama juga dengan taman baca masyarakat, sanggar budaya, lembaga kursus yang melatih berbagai keterampilan. Ini juga dapat dijalin kolaborasinya sebagai pendekatan pendidikan informal. Kemudian memanfaatkan teknologi digital. Nah, ini mendorong penggunaan berbagai aplikasi atau platform pembelajaran yang dapat diakses melalui ponsel kapan saja dan di mana saja. Nah, sekarang ini sudah banyak media pembelajaran, platform-platform pembelajaran yang mengedukasi dan memiliki sajian materi yang bervariasi tentunya. Nah, ini dapat juga membantu orang tua maupun siswa dalam menjalankan pendidikan informal. Kesimpulan terkait pentingnya pendidikan formal dan informal ini adalah bahwa sinergi antara pendidikan formal dan informal menjadi tumpuan dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, jalur pendidikan formal dan informal harus saling melengkapi. Karena pendidikan tidak cukup hanya di ruang kelas atau di sekolah. Sebagai guru pada jenjang pendidikan dasar yang merupakan jalur pendidikan formal, sudah semestinya menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Harapannya, pendidikan di Indonesia semakin berkualitas dan semakin meminimalisir kesenjangan yang terjadi. Demikian paparan dari saya mengenai pendidikan formal dan informal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.